Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Kartika Hidayah dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya mahasiswa program Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan pertama tahun 2020, program studi Bahasa Indonesia kelas B. Akan membagikan sebuah video pembelajaran daring tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan saya ajarkan adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pembelajaran ini adalah pembelajaran untuk kelas 7 SMP semester dasar. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 7D. Kita bertemu lagi ya dengan Bu Aprilia Kartika. Saya akan melanjutkan materi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ini. Kita akan melanjutkan materi tentang teks LHO. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih sehat semua ya. Semoga semua kelas 7D ini sehat. Kemudian jangan lupa walaupun kita sudah mulai kehidupan new normal, tetapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Kalian misalnya pergi kemanapun harus tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan untuk tetap menjaga kesehatan sehingga besok kita bisa segera bertemu untuk masuk di sekolah seperti biasa atau seperti yang seharusnya. Nah, baik. Pagi hari ini sekali lagi Ibu akan sampaikan bahwa kita akan belajar tentang teks LHO, lebih tepatnya tentang struktur teks LHO. Jadi diharapkan nanti pada pembelajaran pada hari Selasa 17 November ini kalian bisa menganalisis struktur teks LHO sesuai kompetensi dasar 3.8. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mendalami isi teks LHO. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu struktur teks LHO. Struktur itu apa? Sama seperti pada saat kita belajar tentang kerangka. Atau ada lagi struktur nama lainnya? Susunan. Ya, susunan, betul sekali. Struktur itu bisa kerangka, bisa susunan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang susunan atau kerangka dari teks LHO. Tetapi sebelum itu silakan kalian lihat video ini biar kalian lebih jelas. Baru nanti kita akan bahas bersama-sama tentang struktur teks LHO. Lihat, oke, silakan disimak baik-baik. Bahas hari ini adalah struktur teks. Deskripsi manfaat. Definisi umum merupakan paragraf yang tengah diamati secara rinci dan detail. Deskripsi paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang tengah kita amati. Deskripsi manfaat. Penelitian yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk struktur tentang manfaat. Perhatikan contoh teks laporan hasil observasi berikut. Struktur teks laporan hasil observasi tentang wayang. Klasifikasi dijelaskan tentang wayang.
Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Pada deskripsi bagian dijelaskan tentang wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi bermacam jenis. Yang paling terkenal adalah wayang purwa yang diperkirakan memiliki umur tua. Jenis wayang yang lain adalah wayang wong. Dalam bahasa Jawa yang berarti orang, yaitu salah satu pertunjukan yang diperankan langsung oleh orang. Selain itu ada juga wayang topeng dan menggunakan topeng. Dalam versi lebih modern, wayang motek warna atau serupa wayang. Pada deskripsi manfaat dijelaskan bahwa semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, seperti media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Seperti media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Alhamdulillah, pembelajaran tentang struktur teks laporan. Baik, sudah kalian saksikan tadi? Bisa ditangkap apa yang sudah kalian saksikan ya? Struktur atau tadi yang sudah kalian sebutkan bahwa struktur itu bagian atau kerangka atau susunan. Ada berapa macam strukturnya? Ada yang bisa jawab? Ada berapa tadi strukturnya? 4. 4. Apa saja, Mas? Langkah-langkah. Yang tadi loh, yang kamu saksikan. Ada yang menyimak dengan baik, menyimak dengan benar. Coba struktur teks LHO tadi ada apa saja? Deskripsi definisi umum. Iya, betul. Definisi umum 1. Yang kedua? Definisi manfaat. Apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian 2. Betul sekali. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Sudahkah? Atau masih ada lagi? Sudah. Ya, baik. Siapa Mbak Kalila ya tadi? Ibu catat dulu. Mbak Kalila, baik. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Berarti disimak baik-baik oleh Mbak Kalila tadi ya, Kalila Faila, bahwa ada 3 bagian dalam teks LHO, yaitu definisi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Kalau kalian lihat tadi, yang namanya definisi umum, definisi, berarti bagian yang menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Definisi umum. Isinya tentang, jadi misalnya ada sebuah objek tadi, objeknya apa yang dijelaskan di teks tadi? Wayang. Iya, betul sekali Mas Hafiz ya. Hafiz. Wayang. Definisi umumnya berisi tentang apanya wayang? Gimana? Penjelasan tentang wayang. Iya, betul sekali Mbak Kalilah lagi. Penjelasan tentang wayang. Berarti bagian definisi umum kalau mau membuat teks laporan hasil observasi, apa yang akan ditulis itu dijelaskan. Misalnya tadi wayang adalah benda yang apa. Misalnya kalian mau menjelaskan tentang sebuah tanaman. Contohnya di buku bisa dilihat di halaman, sambil dibuka bukunya di halaman berapa ya? Oh, halaman 69. Coba dibuka bukunya halaman 69. Sudah dibuka, di situ ada tentang apa? Bekantan. Bagian definisi umum atau klasifikasi umum berisi tentang
penjelasan tentang bekantan. Bekantan merupakan, sama kan dengan tadi? Wayang adalah, ya enggak? Nah, sekarang Bu April tanya lagi, bagian deskripsi bagian itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Deskripsi bagian. Mas siapa ya ini? Minta tolong dimatikan mikrofonnya. Halo? Setelah tadi Mbak Kalila menjawab definisi umum tentang pengertian wayang. Yang deskripsi bagian tentang apa? Ada yang tahu? Halo, halo. Ayo jangan ngantuk. Yang semangat. Bu April tanya, ada yang tahu tidak deskripsi bagian tentang apa tadi? Tentang ciri-ciri. Iya, betul sekali. Mas Rafa. Ya kan, Rafa Ihsan Nugraha. Ibu catat dulu. Terima kasih Mas Rafa Ihsan Nugraha. Bagian deskripsi bagian berarti bisa menjelaskan ciri-ciri dari sebuah objek yang ditulis. Contohnya tadi wayang. Ciri-cirinya wayang seperti apa? Supaya orang yang membaca itu tahu, oh ini ciri-cirinya wayang seperti ini. Itu bagian deskripsi bagian. Nah, ada lagi yang terakhir disebutkan oleh Mbak Kalila tadi, ada deskripsi manfaat. Berarti bagian yang berisi tentang apa? Bagian yang berisi tentang gimana, Mbak? Dari Halo? Halo? Menjelaskan sebuah manfaat dari objek tersebut. Iya, betul. Siapa yang jawab tadi? Mas Hafidz bukan? Ya, jadi bagian deskripsi manfaat adalah bagian yang menjelaskan tentang manfaat dari objek yang dijelaskan. Oke. Sudah jelas ya? Coba Ibu minta diulangi sekali lagi oleh Mbak Nabila. Cek Mbak Nabila, mana ya Mbak Nabila? Dengar suara Bu April? Halo? Mbak Nabila? Ya. Bu April ulangi, tanya? Ada berapa bagian struktur teks LHO, Mbak? 3. Ya, sebutkan saja, tidak usah dijelaskan. Sebutkan apa saja? Klasifikasi umum. Atau definisi umum. Terus? Yang kedua? Apa ya tadi? Ayo. Oke, satu dulu. Klasifikasi umum atau definisi umum. Coba yang lain. Mbak Naura. Dengar suara Bu April? Benar. Ya, yang kedua setelah definisi umum bagiannya bagian apa, Mbak? Deskripsi bagian. Ya, betul sekali, deskripsi bagian. Bisa dicatat loh, nanti kalau latihan biar tidak lupa. Yang pertama tadi definisi umum dijawab oleh Mbak Nabila, betul. Yang kedua Mbak Naura, deskripsi bagian. Yang ketiga siapa ya? Gantian. Mas Suryo. Cek. Halo. Dengar suara Bu April? Dengar. Ya, yang ketiga apa, Mas? Bagian yang ketiga adalah atau yang terakhir dari teks LHO. Deskripsi manfaat. Iya, betul sekali. Deskripsi manfaat. Sudah bisa disimpulkan oleh 3 orang tadi, Mbak Nabila, Mbak Naura, kemudian Mas Suryo. Sekali lagi, ada definisi umum yang menjelaskan sebuah objek secara umum. Deskripsi bagian yang menjelaskan ciri-ciri dari sebuah objek. Deskripsi manfaat berarti menjelaskan manfaat dari sebuah objek.
Sudah bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Kalau bingung boleh bertanya atau misalnya menyampaikan, Bu, saya masih bingung, minta tolong diulangi sekali lagi. Sudah jelas semua? Halo anak-anak? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, diulang lagi. diulang lagi. Sekali lagi, Ibu, kalian yang mengulang ya, biar konsen. Kalau nanti Bu April yang mengulangi, nanti kalian tidak mendengarkan. Mbak Niarna mana? Niarna. Halo? Nggak dengar ya? Tidak ada respon. Diulangi lagi, Mbak Naura. Bagian yang pertama. Apa tadi? Iya, berisi tentang apa, Mbak? Tentang penjelasan objek. Iya, betul sekali. Definisi umum yang pertama berisi tentang penjelasan objek secara umum. Mas Surya Utomo, yang kedua bagiannya tentang? Deskripsi bagian. Iya, betul sekali. Deskripsi bagian menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri atau bagian-bagian dari sebuah objek. Betul sekali. Terima kasih untuk yang sudah menjawab dengan benar. Yang ketiga, ada yang mau menjawab atau Bu April yang tunjuk? Nanti saya tambah nilainya. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, siapa yang jawab barusan? Panji. Oh, ya, Mas Panji. Terima kasih, Mas Panji. Deskripsi manfaat berisi tentang apa, Mas? Manfaat-manfaat dari objek tersebut. Oke, betul sekali. Manfaat-manfaat dari objek tersebut. Baik, kalau mendengarkan, kalau menyimak pasti bisa. Pasti paham. Jadi ada 3 bagian. Definisi umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, oke, sip. Harusnya bisa. Untuk 7D pasti bisa. Kalau bisa kita, Bu April akan menampilkan sebuah bacaan. Nah, nanti silakan dari bacaan-bacaan itu kalian tuliskan mana definisi umumnya, mana deskripsi bagiannya, mana deskripsi manfaatnya. Kalau misalnya ternyata tidak ada deskripsi manfaatnya, tidak apa-apa. Atau misalnya tidak ada bagian yang mana, tidak apa-apa. Karena kadang deskripsi manfaat memang tidak ada di teks, tetapi lebih seringnya ada memang. Cuman kalau tidak ada ya, nah nanti cara mengerjakannya seperti ini. Misalnya ada teks berjudul Bekantan. Nah, dari teks berjudul Bekantan itu nanti kamu bawahnya kalian tulis di buku tulis masing-masing, misalnya bagian definisi umum paragraf keberapa dan keberapa misalnya ya. Terus nanti bagian deskripsi bagian itu paragraf keberapa. Nanti deskripsi manfaat paragraf keberapa. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa? Nah, nanti Ibu beri waktu sekitar 1 atau 2 menit, 2 sampai 3 menit. Nah, nanti kita bahas bersama-sama pekerjaan kalian supaya kalian tahu atau paham mana bagian-bagian yang betul ya. Jadi saat ini juga nanti kita bahas. Sekarang Ibu tampilkan teks yang harus kalian analisis strukturnya. Sebentar. Saya tampilkan terlebih dahulu. Sudah tampak di layar kah? Belum ya? Ya, sepertinya sudah beberapa sudah terlihat. Sudah ya. Ini ada tampilan teks. Nah, sebentar. Sebelum ke latihan, dilihat dulu. Sekarang ini ada teks tentang apa itu? Pantai. Ya. Kalau ada bentuk seperti itu, pantai adalah, itu berarti bagian apa, Mbak? Mas? Bagian umum. Sip. Siapa barusan yang menjawab? Ailina, Bu. Ya.
Kalila. Wos, sudah dapat nilai banyak sekali Mbak Kalila hari ini. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Ini adalah bagian tadi definisi umum. Betul sekali. Kita cek. Ya, betul. Di situ ada definisi umum. Sebentar, ini ada kesalahan pengetikan ini. Lanjut ke halaman ini kan sudah betul ya. Ternyata definisi umum. Berikutnya, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar dan lain sebagainya. Ini bagian apa? Deskripsi bagian. Ya, betul sekali. Deskripsi bagian. Deskripsi. Iya, deskripsi bagian. Barusan yang menjawab pertama siapa? Siapa tadi? Perempuan? Tidak ada yang menjawab. Betul sekali, ini adalah deskripsi bagian. Kita cek. Nah, ya kan? Deskripsi bagian. Sekarang ini. Pantai merupakan wisata populer untuk dinikmati bersama. Berarti bagian apa? Deskripsi manfaat. Iya, betul sekali. Deskripsi manfaat. Mudah kan? Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa menebak ini bagian-bagian apa. Nah, ini ada bacaan tentang apa? Tentang? Anggrek bulan. Ya, betul sekali, anggrek bulan. Silakan itu di buku tulis kalian. Kalian kerjakan. Paragraf 1 itu bagian apa? Paragraf 2 bagian apa? Sudah paham instruksinya? Sudah paham apa belum? Ya, kalau sudah bisa dikerjakan. 2 menit cukup ya? Ini ada paragraf judulnya anggrek bulan atau teks judulnya anggrek bulan. Kalian nulisnya paragraf 1 bagian apa gitu aja. Paragraf 2 bagian apa. Halaman berapa, Miss? Gimana? Halaman berapa? Di layar terlihat atau tidak, Mas Rafa? Nggak terlihat. Nggak terlihat. Nggak terlihat, Bu. Ibu kirim. Potong-potong, Bu. Ya, Ibu kirim di grup WA. Bisa tidak kalian melihat? Bisa ya? Bisa. Oke, Ibu foto dulu. Sebentar. Ibu foto, nanti kalian lihat di grup WA. Nanti mengerjakannya dari grup WA. Sebentar. Itu berarti ditulis semua kan ya, Bu? Tidak usah, ditulis gini aja, Mbak. Paragraf 1, bagian apa? Paragraf 2, bagian apa? Gitu aja. Mudah kan? Kalau nulis nanti kalian terlalu panjang. Tapi kalau hanya nulis paragraf 1 bagian apa, paragraf 2 bagian apa, itu kan nanti cepat. Paragraf berikutnya masih tentang anggrek bulan. Silahkan paragraf itu termasuk dalam bagian yang mana atau struktur yang mana. Tadi 2 paragraf, berarti ini paragraf 3 dan 4. Paragraf 3 dan 4 ini merupakan bagian apa? Sudah? Bentar, Bu. Oke, masih Ibu tunggu. Paragraf 3 tentang apa? Paragraf 4 tentang apa?
Sudah? Sudah belum? Halo? Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, kita bahas dulu yang teks ini supaya kalian bisa mengecek pekerjaan kalian masing-masing. Dimulai dari paragraf pertama dulu. Bu April tanya ke Mbak Laila. Cek Mbak Laila. Yes. Iya. Paragraf pertama itu bagian apa atau struktur apa? Definisi umum. Ya, betul sekali. Paragraf pertama adalah definisi umum atau deskripsi umum. Betul. Sip, Mbak Laila, Ibu catat dulu. Jadi tadi yang sudah menjawab, Ibu beri nilai tambahan ya. Berikutnya, ada yang mau jawab? Atau Ibu tunjuk? Yang belum jawab? Kalau tidak ada yang menjawab, Ibu tunjuk saja. Siapa? Nabila. Ya, Mbak Nabila, paragraf kedua. Boleh jawab, itu adalah? Deskripsi bagian. Iya, betul sekali Mbak Nabila, itu adalah deskripsi bagian. Terima kasih. Ini ya. Tadi yang paragraf pertama adalah ini. Anggrek bulan adalah tanaman indah. Ini adalah definisi umum atau deskripsi umum. Ini jenis ciri khas. Tadi kan tentang ciri-ciri, berarti deskripsi bagian. Kita lanjut ke paragraf 3 dan 4. Paragraf ketiga, ada yang mau jawab? Deskripsi manfaat. Ya, siapa yang barusan menjawab? Saya, Bu. Siapa? Hafiz, bukan? Yes. Oh ya, siap. Terima kasih Mas Hafiz sudah aktif. Deskripsi manfaat ya, mudah sekali karena di situ ada manfaat. Iya, ada kata-kata manfaatnya dari tadi, dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ada kata kuncinya. Sekarang paragraf yang keempat. Ada yang bisa jawab? Adakah? Tidak ada? Atau coba Ibu tunjuk ya. Moza. Cek. Itu Rizky, Bu. Oh, Rizky. Mas, siapa namanya? Rizky? Rizky Siawala. Walagas. Ya, Mas Rizky. Coba dijawab paragraf 4 itu tentang apa? Bisa tidak? Salah tidak apa-apa, tidak dimarahin Bu April. Yang penting mencoba menjawab. Kita di sini diskusi bersama, kita di sini belajar bersama biar tahu. Jadi nanti kalau ada yang sudah betul, oh ya temennya jadi tahu yang betul itu seperti apa. Kalau yang belum betul, oh temennya jadi tahu yang belum betul itu seperti apa. Jadi nanti Panggil saya apa, Bu? iya. Coba yang paragraf terakhir tentang apa? Tahu tidak? Di sini berisik. Berisik apa berisik? Nggak alasan kan? Oke, Bu April. Serius, Bu? Ya, di mute boleh, nggak apa-apa. Ibu, Gak kedengeran dari tadi. iya. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke Galih Rifki. Mana yang mana? Coba. Cek. Galih Rifki. Dengar tidak? Atau sepertinya tidak ada yang bisa menebak ini bagian apa? Bu, kalau bagian? Gimana? Kalau bagian? Ulangi? Deskripsi bagian bukan ya, Bu? Iya, itu adalah deskripsi bagian. Betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Adit, Bu. Adit. Satunya tadi yang menegaskan kembali. Yang perempuan? Inilah Kalila. Oke, wow, Kalila borong nilai hari ini. Jangan salah loh ya. Siapa yang jawab itu selalu Bu April catat. Jadi ada nilai lebih untuk yang aktif. Karena nilai kalian tidak hanya nilai pekerjaan saja, tetapi juga nilai keaktifan pada saat di kelas itu. Kenapa Bu April mengadakan kelas di Google Meet seperti ini? Biar tahu siapa yang aktif, siapa yang tidak. Terima kasih, betul sekali. Sudah betul itu. Nah, bagi yang belum betul silakan diperhatikan tadi jawaban temennya seperti apa. Kita satu teks lagi.
supaya kalian lebih paham lagi. Ini ada teks yang terdiri dari 2 paragraf saja. Lebih mudah dari yang tadi. Judulnya apa? Rumput. Iya, betul. Rumput. Kalau yang tidak terlihat bisa minta tolong difotokan temannya atau di screenshot ini. Bisa dikirim ke grup. Karena kalau Bu April yang ngirim, ini laptopnya sedang Bu April pakai dan HP-nya. Ada teks tentang rumput. Silakan, ada 2 paragraf. Paragraf itu menjelaskan tentang apa dan apa. Apa bagian apa dan apa. 1 menit cukup ya. Ini suara gerindonya siapa ini? Itu palingan kayak renovasi, Bu. Iya, kayak adalah sedang renovasi rumah. Rumahnya kayaknya Mas Panji tadi. Bukan saya, Bu. Ya, bukan, Bang. Oh ya, berarti keliru. 1 menit harusnya bisa. Karena tadi yang lebih sulit kalian saja bisa. Ini harusnya juga bisa. Sudah? Harusnya sudah ya. Sekarang Ibu tanya ke yang lain yang belum jawab. Gantian, biar nilainya merata. Nanti kalau semuanya dijawab Mbak Kalila, dijawab Mas Adit, dijawab Mbak Nabila. Jadi semuanya nilainya ke mereka semua. Ya kan? Iya, nanti dulu. Ibu ganti. Yang belum jawab siapa coba? Aku. Siapa? Rafa? Aku. Ya. Tadi Ya. sudah ya sekali. Ya, nggak apa-apa. Paragraf 1 tadi tentang apa? Ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum kah? Adakah struktur ciri-ciri umum? Definisi. Ya, definisi umum, betul sekali. Paragraf pertama adalah definisi umum yang menjelaskan tentang anggrek. Apakah hanya definisi umum saja paragraf pertama itu? Bagian. Ya, barusan siapa yang jawab? Adit. Adit. Iya, betul. Jadi, coba kalian cek di teks yang tadi. Di bagian rumput, itu kan ada. Rumput adalah, itu betul sekali disampaikan oleh Mas Rafa, itu adalah definisi umum. Kalian cek lagi di kalimat berikutnya. Daun rumput, panjangnya 5 atau sampai 10. Itu kan bagian, ya nggak? Bagian dari rumput. Daunnya, kemudian, apanya tadi? Contoh rumputnya, ya tidak? Berarti paragraf 1 itu adalah definisi umum dan deskripsi bagian. Jadi tidak tentu hanya satu bagian saja, tetapi bisa jadi 2 struktur atau 2 bagian. Paham? Lanjut. Yang paragraf 2, siapa yang mau jawab? Deskripsi bagian. Ya, barusan siapa yang jawab pertama, Mas? Raihan. Hah? Raihan. Apa jawabnya? Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Ya, betul sekali. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Terima kasih, betul sekali. Jadi, di bagian paragraf 2 itu ada 2 struktur, adalah bagian-bagiannya atau ciri-cirinya, kemudian manfaatnya. Mudah kan? Bisa dipahami sampai sini? Iya, betul sekali. Mudah sekali, apalagi untuk kelas 7D.
Baik, kalau sudah, berarti kesimpulannya kalian sudah bisa menganalisis atau memahami dulu, paham dulu strukturnya, kemudian menganalisis strukturnya tadi ya, dari contoh-contoh teks yang Bu April berikan, kalian sudah bisa menebak itu definisi umum, itu deskripsi bagian, ada lagi deskripsi manfaat. Sudah paham juga kalau dalam setiap paragraf tidak hanya terdiri dari satu struktur, tapi bisa juga dua struktur karena digabung-gabung kalimatnya. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung kah? Masih ada yang bingung? Tidak, harusnya tidak ada ya. Tidak, Bu. Oke, sip. Semuanya harusnya tidak ada yang bingung. Baik, terima kasih. Sekali lagi tadi, hari ini kita belajar tentang struktur. Strukturnya ada berapa anak-anak? 3. Ya, ada 1. Definisi umum. Ya, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, Deskripsi manfaat. oke, sip sekali. Ada 3 bagian dan kalian sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, sudah latihan, berarti kalian harusnya besok ketika pas sudah bisa menguasai materi dengan baik. Ibu harapkan seperti itu. Baik, karena waktu sudah 1 jam. Ya, gimana? Apa kalau kesimpulan itu ada nggak? Ya, oke, baik. Betul sekali. Siapa yang tanya? Siapa barusan? Siapa yang tanya? Aku. Namanya? Bu. Hah? Nama. Hafiz. Muhammad Hafiz. Oke, M. Hafiz. Terima kasih Mas Hafiz. Ini pertanyaan yang Bu April tunggu dari tadi. Ternyata ada yang memperhatikan. Kesimpulan ada tidak Bu April? Ada. Jadi terkadang dalam teks LHO itu ada kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu ada yang muncul, ada yang tidak. Kalau yang Ibu contohkan tadi memang tidak muncul ya. Tetapi di beberapa teks muncul. Nah, kesimpulan itu berisi tentang apa? Tentang uraian singkat dari awal sampai akhir tentang apa yang dijelaskan. Jadi misalnya tadi yang dijelaskan anggrek bulan, berarti kesimpulannya adalah dari penjelasan singkat, ciri singkat, dan manfaat singkatnya. Itu dirangkum jadi 1 paragraf. Kalau tentang rumput, ya berarti kesimpulannya rumput itu apa, kemudian cirinya seperti apa yang singkat, kemudian manfaatnya seperti apa yang singkat, dirangkum dalam 1 paragraf. Tapi itu jarang muncul, tetapi memang ada beberapa yang muncul. Tapi yang sering muncul yang sudah kalian pelajari tadi. 3 bagian yang pasti muncul. Sampai di sini, paham? Oke, sip. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa untuk penjelasan bagi teman-teman yang lain. Kalau sudah paham, Bu April juga mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan kalian yang sudah masuk. Untuk yang teman-teman belum masuk, nanti bisa diberitahu ya. Terima kasih banyak kelas 7D. Kita lanjut di minggu depan ya. Sebelum PAS masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti Ibu jelaskan lagi materi-materi yang akan kita gunakan untuk PAS. Baik, karena sudah 1 jam ini, waktunya tinggal 3 menit. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Selamat belajar untuk mengerjakan modul yang pelajaran lain. Kemudian nanti info selanjutnya Ibu infokan di grup. Jangan lupa jaga kesehatan dan mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian tadi video pembelajaran daring tentang struktur teks LHO kelas 7 SMP yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.